Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3, mahasiswa program studi statistika Universitas Negeri Gorontalo. Nama saya Nilu Dianiswarningsih, bersama dua rekan saya yaitu Mutiara Ilato dan Bella Silvana. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi kelompok 2 mengenai sejarah perkembangan ilmu peluang. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu. Yang terjadi pada periode ini adalah korespondensi antara Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662 dan Pierre Fermat pada tahun 1601 sampai 1665 tentang persoalan matematik yang berhubungan dengan pelemparan dadu. Teori peluang sederhana dikembangkan dan diperkaya oleh peneliti-peneliti seperti Jacob Bernoulli pada tahun 1654 sampai 1705 dan Abraham de Moivre pada tahun 1667 sampai 1754. Pada periode tahun 1708 sampai 1718, hasil yang peluang dalam perkembangan statistika adalah penemuan Bernoulli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum bilangan besar lemah atau weak law of large number. Versi pertama yang dikenal sebagai teorema Bernoulli. Kemudian yang kedua, memperjelas aturan umum kalkulus peluang. Yang ketiga, merupakan yang pertama kali menyatakan bahwa dugaan subjektif tentang peluang adalah sangat bergantung pada tingkat pengetahuan individu. Nah, pada periode terakhir dari tahapan ini yaitu antara tahun 1718 dan 1738, de Moivre berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Bernoulli dengan berhasil membuktikan pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial untuk peluang sukses yang bersifat umum. Tahap yang kedua yaitu tahap pengantar inferensi dan awal statistika matematika pada tahun 1750 sampai 1821. Pada tahapan ini terjadi dua rangkaian kegiatan besar statistika yang dilakukan secara terpisah, tetapi pada akhirnya dikenal sebagai sintesis Gauss-Laplace yang kemudian akan menjadi landasan dari apa yang dikenal sebagai statistika matematik. Rangkaian kegiatan pertama meliputi rangkaian perkembangan metode kuadrat terkecil untuk estimasi koefisien dalam sistem persamaan linier. Sedangkan rangkaian kegiatan kedua adalah perkembangan inferensi berbasis peluang yang merupakan pengembangan dari penelitian Bernoulli dan de Moivre. Perkembangan 50 tahun setelah penemuan itu dimulai oleh dua pakar Inggris, yaitu Thomas Simpson dalam makalahnya tahun 1755 yang kemudian diikuti oleh Thomas Bayes tahun 1764. Teorema Bayes menjawab semua masalah yang ditemukan oleh Bernoulli maupun de Moivre, yaitu menunjukkan bagaimana menjawab parameter P berdasarkan data dengan alasan probabilistik. Adapun dua kontribusi utama Laplace dalam teori peluang adalah yang pertama yaitu pengenalan tentang transformasi kuasa matematik seperti fungsi pembangkit momen dan fungsi karakteristik. Kedua yaitu teorema limit pusat versi pertama. Pada tahun 1810, Laplace menemukan suatu bentuk umum teorema limit pusat tentang pendekatan distribusi normal terhadap distribusi sampling harga rataan maupun jumlah pada sampel yang diambil dari sembarang distribusi. Pada tahapan ini, perkembangan teori peluang berhubungan dengan evolusi pendekatan statistik umum untuk mengombinasi amatan melalui metode kuadrat terkecil. Mayer dibantu Ruggiero Giuseppe Boscovich memperkenalkan pengertian prinsip mengombinasi.
Pada tahun 1787, Laplace mereduksi persamaan linier dengan mengombinasikan melalui cara yang berbeda dibandingkan dengan pendekatan Mayer. Pada tahun 1805, Marie Legendre menggunakan prinsip minimisasi statistik dan membangun dengan tunggal suatu himpunan persamaan tereduksi yang dapat menghasilkan estimasi koefisien berdasarkan kombinasi amatan-amatan. Hal ini disebut dengan metode kuadrat terkecil. Pada tahun 1810, Laplace membuktikan bahwa teorema limit pusat yang dibuatnya dapat dipertanggungjawabkan. Penggabungan metode ini disebut sebagai sintesis Gauss-Laplace yang saat ini dikenal sebagai analisis regresi. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. 3. Tahap sosialisasi statistika dan perkembangan korelasi dan model statistik tahun 1820 sampai 1900. Nah, pada tahun 1824, Adolphe Quetelet 1796 sampai 1874 mempelajari peluang dan statistika berdasarkan perkembangan penelitian dari Joseph Fourier 1768 sampai 1830. Quetelet melakukan penelitian dengan menggunakan estimasi rasio Laplace pada rasio kelahiran dan kematian sebagai bagian dari data sensus penduduk yang lalu, yang kemudian untuk direncanakan pada sensus selanjutnya. Quetelet menghindari analisis probabilitas tentang ketidakpastian dalam estimasi dan pengukuran yang merupakan bagian yang melekat pada metode Laplace. Pada tahun 1870, perkembangan statistika meluas dari hanya pada bidang sosial dan bidang fisika menjadi bidang lain seperti ilmu perilaku oleh peneliti-peneliti seperti Simeon Denis Poisson 1741 sampai 1840 dan Anthony Augustin Cournot 1801 sampai 1877. Selama tahun 1880 sampai 1990 terjadi perkembangan statistika yang dilakukan oleh Francis Galton, Francis Isidro Edgeworth, dan Carl Pearson dan George Outney-Yulee. Galton dalam penelitiannya tentang heredity genius memunculkan ide tentang regresi. Deskripsi tentang regresi dan distribusi disajikan ke dalam bentuk tabel dan diagram yang diperoleh dari tinggi anak terhadap rataan tinggi orang tuanya. Pada tahun 1888, Galton menemukan konsep korelasi. Penemuan Galton tentang regresi dan korelasi dikembangkan oleh peneliti-peneliti lain. Dalam tahap ini diakhiri oleh penemuan Pearson dan kawan-kawannya, yaitu uji Q-kuadrat untuk tabel kecocokan menggunakan tabel kontingensi dan biometrika, yaitu merupakan jurnal statistika yang pertama. Nah, yang keempat, tahap statistika modern 1900 sampai 1950. Berdasarkan sintesis Gauss-Laplace pada tahun 1810 dengan penemuan Galton, Edgeworth, Pearson, dan Yulee tentang regresi, tampak perkembangan teori inferensi statistika yang menggunakan pemikiran probabilistik secara sistematik untuk mengumpulkan, meringkas, dan menganalisis data ilmiah. Nah, tahapan ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama dimulai pada tahun 1890 sampai 1920 yang dikenal sebagai periode Carl-Pearson. Hasil yang diperoleh Pearson pada periode ini mencakup penemuan peubah Poisson bersyarat oleh Herbert Edward Soper pada tahun 1865 sampai 1930. Yang kedua, estimasi koefisien korelasi dengan metode kemungkinan maksimal jika distribusi marginalnya terbagi dengan halus secukupnya. Yang ketiga, estimasi koefisien korelasi jika distribusi marginalnya tidak didefinisikan dengan lengkap. Nah, yang keempat, estimasi parameter dengan metode Moment. Yang kelima, aplikasi teori distribusi normal pada masalah seksi genetika. Yang ketujuh, beberapa langkah menuju teori estimasi dan uji tentang ketelitian dari perkiraan mengonstruksi tabel-tabel yang cocok. Nah, yang kedua, pada tahun 1921 sampai 1936 merupakan periode kedua pada tahapan statistika modern.
Fisher 1890 sampai 1926 menemukan uji student atau statistik student yang merupakan pengembangan dari metode Pearson. Penemuan Fisher pada tahapan ini diantara lain distribusi eksak dari perkiraan koefisien korelasi. Yang pertama, rekonsiliasi pendekatan Mendelian dan biometrik dalam genetika. Yang kedua, memperbaiki interpretasi tabel kontingensi. Yang ketiga, teori umum estimasi dan inferensi. Yang ketiga, periode ketiga pada tahapan ini adalah periode Neyman-Pearson yang menghasilkan penemuan-penemuan luar biasa, yaitu menjelaskan teori inferensi, khususnya dasar pemikiran uji signifikansi dan pembenarannya. Neyman dan Fisher memperkenalkan dua macam kesalahan yang perlu diperhitungkan dalam melakukan uji hipotesis dan menemukan lemma Neyman-Pearson, uji perbandingan kemungkinan, rumusan kuasa suatu uji hipotesis, dan batas-batas konfidensi. Selanjutnya, perkembangan statistika dan peluang berkembangnya sampai saat ini. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai sejarah perkembangan ilmu peluang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.